Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Talamsa dari kelas Manajemen J semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus fungsi permintaan dan peramalan permintaan secara tidak langsung. Itu pertemuan kelima. Bisa kita lihat yang diketahui data penjualan produk A di perusahaan Riko Jaya itu dari tahun 2001 sampai tahun 2008, datanya sudah ada di layar. Nah, selanjutnya data penjualan produk yang ada di perusahaan Talamsa Jaya. Bisa dilihat dari tahun kita dilihat dari tahun itu P dan harga yaitu Q, jumlah yaitu Q. Nah, di sini kita lihat data seksi silang penjualan produk A di pasar. Bisa kita lihat yaitu perusahaan e-commerce Riko Jaya tahun 2001 sampai tahun 2008 dengan P dengan harga bisa kita lihat dari 8.000 sampai 1.000 dan jumlah. Dan untuk yang selanjutnya perusahaan e-commerce di Talamsa Jaya di tahun sama kalau di harga berbeda. Nah, kita lihat. Untuk yang selanjutnya, untuk aplikasi analisis regresi secara manual, pembahasan perusahaan kita lihat di tabel. P itu harga, Q adalah jumlah, XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan N itu tahun. Nah, jumlahnya ada di bawah yang ada huruf sigma. Untuk penyelesaian di analisis regresi bisa kita lihat yaitu N sigma X Y dikurang sigma Y sigma X dan sigma Y per N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Bisa kita lihat di B8X 18.345 14.345.000 dikurangi 36 juta X 5.195. Selanjutnya lihat di tabel layar. Nah. Dan jika sudah dikurang, kita lihat hasil B nya yaitu 0,116. Nah, itu selanjutnya A per Y sama dengan Y per B X sama dengan sigma Y per N yaitu 5.155 per 8 sama dengan 644.375. Jadi hasilnya yaitu 36 per 36.000 per 8 sama dengan 4.500. Nah, itu untuk B. Dan kita untuk A bisa kita lihat itu hasilnya 1.164. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y yaitu 1.164 dikurangi
0,1116 X atau Q sama dengan Q itu jumlah, yaitu sama dengan 1164 dikurangi 0,116 P. Kita lihat di tabel selanjutnya, yaitu perusahaan Talam Sajaya, yaitu perusahaan itu lagi. Bisa kita lihat di tabel. Nah, saya ulangi, harga untuk mengetahui XY yaitu 8 8.500 kita ambil tahun pertama dikali 120 sama dengan 1.020.000. Untuk selanjutnya untuk mengetahui X kuadrat kita tinggal dikali 8.500 dikali 8.500 sama dengan 72.250.000. Untuk mengetahui Y kuadrat sama, yaitu 120 dikali 120 sama dengan 14.400. Nah, bisa kita lihat cara penyelesaiannya. Untuk rumusnya kita ambil B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma Y kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, bisa kita lihat, kita tinggal masukkan data-data yang sudah di tabel di atas. Nah, untuk B yaitu 40, kita lihat tabel yang ada di bawah, 40.000 per 8 itu sama dengan 500. Nah, untuk A kita tinggal masukkan data 605 per dikurangi dalam kurung 0,180595238 kali 500. Untuk hasil akhirnya itu bisa kita lihat di tabel 1199. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah X sama dengan 1199 dikurangi 0,119 X, atau untuk Q sama dengan 1199 dikurangi 0,119 P. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu analisis korelasi produk momen. Nah, untuk mengetahui XY sama kayak yang tadi, yaitu 8.000 dikali X dikali Y sama dengan 8.000 dikali 160 sama dengan 1.280. Nah, untuk S kuadrat sama itu 8.000 kali 8.000. Untuk Y kuadrat yaitu 160 dikali 160. Untuk selanjutnya, nah ini jumlah harga keseluruhan yaitu 76.000. Keseluruhan jumlah yaitu 9.995, dan untuk XY sebenarnya 37.555.000, dan untuk S kuadrat ada 446 juta. Untuk Y kuadrat ada hasilnya itu keseluruhannya itu 7.467,425 perak rupiah. Nah, untuk penyelesaiannya sama kayak yang tadi, cuma beda di rumus. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Berdasarkan pada perhitungan di atas, fungsinya adalah Y sama dengan 1179
dikurangi 0,117 X atau Y sama dengan 179 dikurangi 0,117 P. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu koefisien determinasi, R kuadrat sama dengan ini adalah rumus N sigma XY dikurangi sigma X per sigma X sigma Y per kuadrat dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat kurung lagi N sigma X sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kita tutup kurung semuanya, itu kita tambah kuadrat di atas. Nah, untuk menghitung koefisien determinasi, kita lihat di layar. Jadi R kuadrat sama dengan 0,952. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan A pada perusahaan Riko Jaya dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, kita lihat di perusahaan Dalam Sajaya. Kita masukkan rumus yang tadi, masukkan angka yang ada di tabel. Nah, untuk hasilnya yaitu R kuadrat sama dengan 0,943. Nah, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap permintaan A pada perusahaan Dalam Sajaya dapat digunakan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, itu sumbernya ada di contohkan di layar. Sekian penjelasan pertemuan yang terakhir, mungkin yang terakhir sebelum UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.